Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini terdapat 4 poin penting yang akan dibahas, yaitu konsep pendidikan, guru yang seharusnya itu seperti apa, metode pembelajaran yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta strategi pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada konsep pendidikan, terdapat 6 poin yang akan menjadi pembahasan, yaitu penerapan teori trikon, menumbuhkan daya cipta, rasa dan karsa, metode sistem Among, membentuk pribadi yang mandiri, pendidikan harus relevan dengan kehidupan, dan pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya. Berikut paparan materi mengenai konsep pendidikan. Poin pertama, penerapan teori trikon. Pendidikan di Indonesia mesti dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Pengembangan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan serta nilai luhur bangsa yang ditanamkan dalam generasi muda. Dan pengembangan mutu pendidikan di Indonesia harus setara dengan kualitas pendidikan yang maju di dunia barat. Poin kedua adalah menumbuhkan daya cipta, rasa, dan karsa. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta, yaitu kognitif, daya rasa, yaitu afektif, dan daya karsa, yaitu psikomotor. Ketiga daya tersebut harus tumbuh secara bersamaan, tanpa ada yang dikesampingkan, karena menitik beratkan salah satunya dapat menghambat perkembangan manusia. Poin ketiga adalah metode sistem Among. Ki Hajar Dewantara mengajarkan metode pendidikan sistem Among, yaitu metode pengajaran sesuai dengan asih, asah, dan asuh. Tujuan pendidikan akan tercapai jika proses pendidikan dilakukan dengan optimal dan stakeholder memposisikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi peserta didik, sehingga tercapainya tujuan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Poin keempat adalah membentuk pribadi yang mandiri. Pendidikan yang dapat membentuk pribadi yang mandiri yaitu dengan 3 indikator. Yang pertama, bisa berdiri sendiri. Kedua, tidak bergantung dengan orang lain. Serta dapat mengatur dirinya sendiri. Dengan begitu, seseorang dapat mengatasi permasalahan hidupnya tanpa membawa orang lain masuk ke dalam permasalahannya. Poin kelima adalah pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Setiap individu harus bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Kecanggihan teknologi dapat dijadikan sarana memperluas network serta meningkatkan wawasan global. Seseorang yang berpendidikan harus bisa bekerja sama dengan baik untuk memajukan Indonesia di antara negara-negara di dunia. Poin terakhir adalah pengembangan pendidikan harus selaras dengan nilai budaya. Jadi pengembangan pendidikan haruslah sesuai dengan nilai budaya. Tujuannya untuk memperkuat dinamika pendidikan sebagai penguat bangsa. Jika sistem pendidikan sesuai dengan nilai budaya lokal, guru dapat berperan kembali sebagai insan yang membimbing serta memimpin anak didik dengan lembut untuk mengembangkan bakat, potensi, dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, sebagai seorang guru, sudah seharusnya kita mampu berpihak pada peserta didik, sehingga sebagai guru dapat menuntun siswa sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Guru yang baik adalah guru yang mampu menjadi orang tua bagi siswa, yang mampu memberikan contoh, bimbingan, serta semangat,
Guru yang baik adalah yang mengerti bagaimana cara mengajar, dapat memahami kebutuhan peserta didik, membuat perencanaan, serta mengerti tujuan pembelajaran yang diberikan. Kemudian, sebagai seorang guru, harus memiliki komitmen untuk bekerja keras, tekun, memiliki rasa percaya diri, menghargai orang lain, jujur, memiliki ide-ide baru dalam pengajaran. Selanjutnya kita akan membahas sedikit mengenai metode yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, metode pembelajaran yang cocok untuk budaya orang Indonesia adalah tidak menggunakan syarat paksaan. Siswa harus dibimbing dengan penuh kasih sayang, sehingga akan terbentuk keinginan siswa secara sukarela untuk belajar. Ki Hajar Dewantara mengusung metode Among yang memiliki makna menjaga kelangsungan hidup batin peserta didik dengan mendampingi dan mengarahkan, bukan hanya membiarkan perkembangan batin peserta didik, namun juga menjaga agar keadaan batin peserta didik tetap dalam keadaan baik. Masuk pada poin terakhir, yaitu strategi dalam pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Strategi yang pertama adalah memberikan metode pembelajaran dengan studi kasus. Guru dapat memberikan tema atau konsep mengenai suatu peristiwa, misalnya mengenai penyebab umum terjadinya tawuran. Kemudian siswa dapat berdiskusi mengenai konsep yang sudah diberikan. Yang kedua adalah metode demonstrasi. Guru sebagai fasilitator menyiapkan beberapa media yang akan dipelajari. Selanjutnya, siswa dapat bersentuhan langsung dengan media yang diberikan untuk dapat menghasilkan suatu kesimpulan dari pengamatan yang dilakukan. Ketiga, metode jigsaw. Metode jigsaw memberikan dorongan oleh guru kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok. Kemudian, setiap anggota menggabungkan hasil belajarnya dan terbentuklah satu pemahaman yang utuh. Selanjutnya, metode bermain peran. Guru memberikan topik, kemudian siswa menentukan perannya masing-masing sesuai dengan topik yang diberikan. Setelah selesai memainkan perannya, siswa melakukan analisis terhadap kesesuaian peran yang sudah dilakukan. Poin terakhir adalah tugas proyek. Pada metode tugas proyek ini, siswa melakukan riset dan eksperimen. Tak jarang, siswa harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Tujuannya untuk dapat menghasilkan sesuatu, baik produk maupun temuan lainnya. Sekian penjelasan tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada siswa. Terima kasih.